Oke, selamat sore. Senang sekali saya David Maradona bisa menemui pengusaha muda dan cantik, Grace Caroline. Selamat sore Kak Grace. Selamat sore Mas David. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, good. Mas David apa kabar? Baik juga Kak Grace. Iya. Oke. Sekarang kan yang penting kita harus sehat. Betul. Apalagi Kak Grace hari ini, kita langsung aja kali ya. Hari ini Kak Grace berbisnis kesehatan dan juga beauty clinic. Kenapa nih bisa langsung berbisnis klinik dan juga di dunia kesehatan ini Kak Grace? Ya, ceritanya panjang nih. Panjang Jadi nih. agak panjang. Sebenarnya kalau mau dibukukan bisa jadi Berbab-bab. bisa berbab jadi satu cerita buku ya. Oke. Tapi ya udah, aku mungkin mulai dari awal sedikit ya. Jadi sebenarnya saya itu backgroundnya seorang arsitek. Oke. Saya landscape arsitek. Awalnya saya sebenarnya dari masih sekolah malah ya, masih kuliah saya itu udah berusaha, udah punya juga usaha, tapi ya bukan usaha yang serius, cuma saya intinya udah kerja lah. Jadi di masa sekolah udah Iya. cari cuan. Udah cari duit lah. Karena faktor keluarga atau keluarga malah mensupport Kak Grace iseng berbisnis? Enggak ya, saya juga memang dari SMP malah udah orangnya nggak bisa diem. Jadi udah apa aja kayaknya mau dikerjain gitu loh. Jadi dari kecil itu, tapi saya memang senengnya seni, berbau-bau seni. Oke. Jadi SMP aja saya udah pinter bikin kristing, Oke. terus rajut-rajut gitu ya. Terus emang dasar otaknya dari kecil udah seneng nyari duit nih. Jadi dari masih SMP, SMA bikin kristik itu banyak, ada teman juga, gue mau dong, mau. Aku ingat banget, dibeli gitu, dibayar, gue mau lah ya. Terus ada ini kasih duit. Jadi itu mungkin yang memotivasi juga. Dari kecil itu saya kayaknya udah seneng, kayaknya kalau kita memang apa yang kita bisa kerjain ya pasti kita bisa bisa menghasilkan lah ya. Nah itulah ceritanya. Terus tapi kalau pas udah kuliah tadi itu kan beda ya. Pas kuliah saya di landscape arsitek ini, saya udah mulai tuh nyari-nyari kerjaan, nyari proyek. Oh, jadi waktu kuliah juga belum lulus sudah nyari proyek? Udah, jadi udah ditawarin. Kebetulan proyek pertama saya masih ingat ya, om saya tuh gini, bikinin dong rumah, taman di rumah om gitu kan. Wow. Itu masih aku baru tingkat 2, aku ingat banget, semester 3 pada waktu itu. Terus aku bilang, ya ampun, ya aku belum bisa lah pada waktu itu. Terus sempat shock juga dong? Iya, tapi si omku ini juga dia agak motivasi juga. Nggak apa-apa, kan rumah om kalau mau jelek-jelek nggak apa-apa. Yang penting coba deh kerjain, om pengen lihat. Jadi begitu kerjain, terus aku cari tukang juga, terus aku desain, terus cari tukang, mulai dikerjain. Dan ternyata luar biasa, hasilnya pada waktu itu sangat memuaskan. Sama si om aku. Akhirnya aku menjadi, aku bisa juga ya gitu loh. Dan itu kebanggaan buat diri sendiri. Nah berlanjut jadi dari mulut ke mulut, temennya om juga ada yang datang situ, bagus, saya mau dong, jadi gitulah. Terus sementara kuliah saya juga udah mulai berbisnis. Oke. Gitu. Jadi dari mulut ke mulutnya si omnya Kak Grace dapat proyek-proyek yang lain? Iya. Semuanya taman atau ada yang lain? Pada waktu itu taman, pure taman. Jadi mulai bikinlah rumah-rumah ya, tapi memang rumah aja. Lalu sampai saya juga bahkan kuliah ya, walaupun orang tua ada dana buat kuliah, tetapi karena saya udah ada duit, terus saya bilang tuh sama si nyokap aku, Mam, udah aku bisa bayar nih uang semesteran. Jadi uang semesteran tuh aku bayar pakai uang hasil kerja sendiri. Keren. Jadi
bangga juga, maksudnya pada saat itu kok bisa Seperti meringankan itu. ya, meringankan orang tua juga dengan aku nggak minta bukan nggak minta sih, memang itu pada waktu itu kewajiban orang tua, tapi orang tua pun juga pasti happy kan pada saat itu, paling nggak mereka jadi nggak ngeluarin duit. Terus aku juga buat jajan, aku juga nggak minta duit jajan, aku punya juga duit dari hasil Kerja kamu, proyek kamu, wow, kerja keren banget. aku. Nah itu masih kuliah sih. Oh, jarang tuh Kak Grace yang punya mental kayak gitu. Justru kebanyakan malah mentalnya minta duit orang tuanya kan. Tapi ada sebagian orang juga yang bisa dan sukses kuliah pakai uang sendiri. Kayak aku juga dulu kan siaran radio, makanya seneng nih ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi mewujudkan bakat-bakat yang dulu pernah siaran gitu. Betul. Intinya sih ya, saya berpikir ya, kalau kita mau, kita istilahnya punya niat ya, pasti ada jalannya kok. Tuhan Amin, aja amin. bilang kan, mintalah maka akan kuberikan kan. Asik. Jadi berusahalah maka akan kukasihkan jalan kan, intinya Keren, gitu kan. keren. Jadi pada waktu itu saya tuh enjoy banget gitu. Kok ada, jadi karena udah merasakan bisa terus, jadi terus jadi akibatnya jadi kayak nggak berhenti lah, kayak terus. mendapat berkat ya, kesempatan yang didapat terus dijalani, sehingga ya sampai saya selesai kuliah pun juga akhirnya saya teruskan lah bidang landscaping ini. Wow. Gitu. Nah, yang akhirnya tadi Kak Grace waktu kuliah bisnis itu bisnis apalagi tuh Kak Grace? Beda dari yang landscape itu atau ada yang lain? Kalau bisnis, benar-benar bisnis memang cuma landscape, tetapi kegiatan-kegiatan saya banyak banget. Misalnya? Waduh, saya tuh yang Tapi kegiatan banyak banget itu menghasilkan cuan atau networking? Networking. Jadi ya, kan kita nggak selamanya harus Cuan memikirkan ya? cuan ya, Iya, memikirkan betul. uang itu akan mengikuti lah. Tapi yang penting kita punya kegiatan-kegiatan yang positif ya. Saya tuh aktif banget. Saya masih sekolah itu saya aktif olahraga. Oh ya? Iya. Apa tuh, basket? Berenang? Saya volley. Wow, Dulu pantesan volley. postur tubuhnya kayak atlet bola ya? Atlet Saya, volley maksudnya? volley, terus juga renang ya dulu ya. Jadi memang dari masih, apalagi waktu masih SMP saya dipilih sama guru saya, guru olahraga untuk ikut klub. Wow. Saya ikut klub dulu. Jakarta? PBVM, Persatuan Bola Voli Maluku. Latihannya Kak Grace di Maluku? Ya, Senayan. No, Maluku belum tentu di Maluku ya? belum tentu. Jadi Itu emang klub doang? ada klub ya, karena kalau volley ataupun saya rasa kegiatan olahraga mereka kadang klub-klub itu bikin lah. Nah pada waktu itu karena kebetulan guru olahraga saya orang Ambon, Oh, jadi disajese ke dia yang Volley tarik Maluku. saya untuk dimasukkan ke klubnya. Klub bukan klub dia, tetapi dia aktif jadi guru olahraga. pencari bibit bakat kali ya? Dia mencari bibit-bibit muda. Iya, Pada waktu iya. itu aku SMP kan. Terus aku SMP udah mau ditarik klub? SMP aku Keren. udah masuk klub Keren. PPVM pada waktu itu. Latihannya juga di Senayan, cuma latihannya mah gila. Di Forsir? Bener-bener, waduh, nggak ada 1 tahun, nggak main volley. Wah. 1 tahun cuma gembleng fisik. Bete Fisiknya nggak itu tuh? dahsyat. Hah? Bete nggak tuh latihan doang nggak main? Lama-lama saya bete, tahu aja. Ya kan kayak film Bener. Karate Kid kan sama gurunya kan diajarin Iya. dasar-dasar dulu. Betul. Belum suruh bertarung. Bener. Nah itu gimana tuh perasaan Kak Grace untuk sabar? Ya pada waktu itu lama-lama capek. Akhirnya aku cuma setahun aku keluar memang. Jadi nggak kuat. sabar tuh? Nggak kuat. Bukan ya. Saya suka sport memang, maksudnya suka volley, tetapi nggak kuat juga karena itu kan mentalnya benar-benar digojlok ya. Waduh, fisiknya capek dan setengah mati berat. Akhirnya ya saya berhenti lah, nggak lanjut lagi. Ya habis itu ya udah palingan renang ya, olahraga lain sampai SMA juga. Masih juga renang, tapi volley pun juga saya ikut, tapi bukan klub, cuma kalau ada olahraga sekolah, terus lingkungan main teman-teman Oke, ya kan. Kadang-kadang 17 Agustus kan. Nah tuh 17 Agustus anak-anak sekarang
nggak kayak gitu ya. Kalau Nggak. zaman Udah berubah sih. zaman saya dulu luar biasa. Kita tuh lebih banyak outdoor. Benar, benar. Kegiatan kita benar-benar outdoor yang memang kita secara fisik kita digojlok ya, mental juga kita digojlok. Dan saya bersyukur saya terlahir di era dulu itu yang kegiatan itu banyak sekali di outdoor, beda sama anak-anak sekarang, lebih banyak indoor. Makanya Kak Grace bersyukur karena namanya Grace kali, bersyukur. Iya. Anugerah. Saya bersyukur punya orang tua yang memberikan nama saya juga Grace. Grace itu artinya kan berkat, anugerah. Jadi ya saya ngerasa hidup saya sangat diberkati. Full blaze ya. Full of blessing Amin, ya. amin. Ya, amin. Nah Kak Grace, kalau kita ada di sini kan nih, GC Estetik berada di pertigaan daerah, ibaratnya daerah emasnya selatan nih. Iya. Lurus ke Blok M, situ Senopati. Senopati. Sekarang bahasanya Senopati sekarang. Senopati ya. Party. Partinya Senopati ya. Iya. Yes. Tempat party Belakangnya sekarang. tempat party semua di jajaran Senopati. Ke belakang gitu ya. Kemang. Kemang, ya. Ke sana ke arah Tebet. Betul. Ini bisa berada di lokasi Iya. emas ini, ceritanya gimana Kak Grace? Is your own? Ya Oh kan? ya, kalau gedung ini punya sendiri. Nah, ini dan keren banget nih posisinya strategis. Jadi Blessing tempat ya. baliho partai lagi di depan. Iya. Luar biasa ya, blessing juga dapat Wah. tempat ini. Ya, padahal dulu saya nih sering lewat sini. Sebelum memiliki ini ya, berapa tahun lalu lah lewat-lewat sini. Terus saya melihat bangunan ini, terus saya sempet mikir, enak banget ya kalau kantor gue di situ. Dari mikir-mikir mimpi-mimpi dulu aja. Bener, saya bukan bermimpi ngeliat, ini gedungnya asik banget di pojokan, terus tinggi, strategis, terus kelihatan gitu loh, jelas banget. Ini kalau kantor gue di sini asik banget ya. Sempet memikirkan hal itu. Ya kembali lagi. Bukan kadang, percayalah kata-kata kita itu adalah Oh doa. iya benar-benar. Kata-kata Your word itu adalah is doa. your prayer ya. Iya. Benar. Jadi kadang hati-hatilah kalau berucap, Berkata-kata. karena kata-kata kita itu adalah doa sebenarnya. Iya sih, takut sih itu. Nah dulu kalau nggak salah ini pernah jadi kantornya Gojek ya Kak? So awal-awal. Apa di sebelah? Sebelah. Oh sebelahnya. Ya. Di sini dulu dia DHL kantornya pernah di sini. Oke. Yang punya ya waktu bicara. Jadi tapi ya udah lama. Oke. Terus dipakai sendiri lagi buat bisnis apa. Terus kebetulan yang ownernya udah sepuh. Ya udah ya rezeki milik kalian. Wow. Jadi saya dapat tempat ini. Nah dari landscape terus jadi ke estetik tuh ceritanya gimana tuh Kak Grace? Oh, sebelum estetik ada lagi. Apa tuh? Gini. Penasaran deh. Jadi saya landscape, saya lumayan ya. Saya sampai sekarang sebenarnya saya Masih masih aktif? mencintai landscape. Oh ya, karya-karya Kak Grace tuh ada di daerah Sentul ya? Bukit Sentul Bukit itu Sentul. dulu di Bukit Sentul kan banyak vendornya lah istilahnya ya, kontrak subkonnya. Salah satunya saya, Keren. ya saya dapat proyek ya bikin pertamanan di medianya di jalur utamanya Keren. tuh saya sempet dulu, tapi sekarang udah diganti ya, banyak perubahan. Cuma Oke. pegang perumahan Bukit Sentul, terus Pesona Kayangan Oke, Depok. Pesona Depok, Pesona Kayangan, Duta Gema Pesona, pokoknya Brand-brand Depok itu. Oh daerah-daerah berkembangnya pinggir Jakarta itu Kak Grace yang megang? Iya, pada Beberapa? waktu itu landscape-nya saya di sana benar-benar full saya lah landscapernya yang dari itu masih tanah cut and fill ya, Wow. dari tanah merah sampai udah Jadi menjadi satu pemukiman. kompleks perumahan yang besar gitu, yaitu saya yang pegang landscape-nya. Keren. Gitu. Nah dari semua yang Kak Grace bangun, favoritnya yang mana? Taman-taman itu? Yang saya paling senang kalau real estate ya kita bicara ya Pesona Kayangan. Wow. Karena dia pun juga dulu kan Pesona Group itu sampai dapat Piala Adipura Penghargaan, ya, oh. penghargaan dari pemerintah karena terasri. Jadi pada waktu dulu belum ada, zaman saya bikin baru ada Pondok Indah perumahan ya. Jadi Pondok Indah lah, boleh dibilang itu Pondok Indahnya Depok lah. Wow, iya sih. Saya dulu sekolah di daerah situ Kak Grace. Di Kalisari tapi. Oh Kalisari. Sebelum Depok kan Iya. ada Kalisari tuh. Iya, Dari iya. Cijantung. Haha. Di situ. Betul. SMA 98 dulu.
Jadi kalau dulu teman-teman ada yang kadang rumahnya di Pesona Kayangan. Pesona Kayangan, iya. Jadi suka kadang main ke sana. Nah, setelah landscape apa tuh sebelum estetik tadi Kak Grace cerita? Sementara landscape, saya masih ngerjain landscape. Terus kebetulan keluarga mertua saya habis pensiun, bikin perusahaan ini alat kesehatan. Wow. Jadi Alkes kebetulan sudah almarhum ya. Beliau itu ya panutan saya lah ya, banyak kasih saya motivasi, banyak kasih pembelajaran. Jadi pada waktu baru dibuat perusahaannya, Grace terlibat? Ya, mertua saya sempat berapa kali ke rumah, kamu nggak mau belajar? Nanya. Padahal ini sesuatu yang benar-benar bertolak belakang. Satu Sama, dunia lapangan, iya. satu ke medical kan. Medical itu kan lebih serius bagi saya. Bukan berarti arsitek nggak serius, tetapi kan beda. Satu lapangan, proyek, yang satu Satu benar-benar kan kesehatan. rumah sakit, Iya. dokter-dokter, dunianya kan benar-benar, waduh, medis banget ya. Ya kayak medical. Kak Grace cerita kemarin David fokusnya ke video. Ya kan Kak Grace cerita sore itu. David ahlinya di video, terus Iya. Kak Grace ahlinya di estetik, Iya. landscape. Masing-masing punya skill masing-masing. Nah, ini Kak Grace ditantang nih sama Iya, mertua. sama mertua pada waktu itu nggak mau belajar, bukan bilangin bantu, bukan bantu, tapi nggak mau belajar. Ya, saya berpikir ya, hidup ini kan sampai kapanpun kita harus belajar, ya. Jadi apapun satu kerjaan atau pembelajaran itu tantangan mestinya. Nah, saya pikir ini dunia baru, terus apalagi yang ajak itu adalah mertua sendiri ya. Terus akhirnya ngobrol sama suamiku juga, gimana nih? Kata suamiku, ya udah coba aja, ya udah coba. Terus tapi saya waktu itu masih nawar bargaining sama mertua. Terus boleh nggak ya? Pokoknya nggak full ya, nggak full 1 hari. Saya juga harus ke proyek, ngurusin proyek. Oh nggak apa-apa gitu loh. Mertua aku tuh memang baik banget. Tapi alasan mertua memilih Kak Grace berarti ada something-nya dong. It's because you smart maybe, or full blaze misalnya, membawa hoki misal. Iya, beliau sih tidak pernah ngomong, tetapi pasti ada yang dilihat lah dari saya. Mungkin karena saya kan orangnya juga memang nggak bisa diam. Terus aku pekerja keras memang. Terus saya juga banyak gaul ya, networkingnya juga banyak, kesana kemari, pokoknya teman-teman banyak ya. Mungkin juga alasannya juga salah satunya itu, tapi saya nggak tahu. Yang jelas apa yang ada di pikiran papa mertua saya pada waktu itu, yang jelas dia mengajak saya untuk belajar di dunia kesehatan. Jarang juga sih ya orang mertua mengasih, maksudnya ngajak belajar mantunya ya. Jarang tuh. Biasanya anaknya ya. Iya, biasa anak. Iya, karena mungkin nggak tahu ya, anaknya juga kan suamiku juga sibuk juga di kerjaan lain juga, tapi ya saya nggak tahu apa yang dilihat. Jadi pada saat itu ya kebetulan adik ipar aku juga memang sudah bantu papanya di situ, tetapi ya mungkin masih kurang manpower lagi. Butuh orang lagi kan. Ya. Adik ipar aku kan memang di ekonomi kan. Jadi kalau saya mungkin untuk bantu di yang marketingnya dan lain-lain mungkin kan, yang kesana kemarinya ya mungkin bagian ya saya nggak tahu. Pada waktu itu saya cuma nggak ada karena dunia yang benar-benar baru, aku nggak mikir apa-apa, cuma aku pikirnya pada waktu itu aku mau belajar. Keren. Diajak mertua aku belajar, wah ini dunia yang benar-benar beda kan. Terus import hubungannya dengan luar negeri ya, dengan ya berarti menambah lagi wawasan. Yang tadinya dunia aku cuma paling nggak di Jakarta, Indonesia, sekarang kan berhubungan sama luar negeri lagi. Berarti kan nambah wawasan baru ya, nambah ilmu baru juga. Nah, sebelumnya jarang tuh Kak Grace orang-orang yang kayak gitu tuh, yang udah dalam tanda kutip zona nyamannya, mau belajar lagi, pengen sesuatu yang baru lagi, jarang. Terus gimana gitu Kak Grace tadi? Itulah yang harus
mungkin pada saat itu saya cuma nggak, ya masih pada waktu itu nggak mikir banyak sih, cuma mikir mau belajar aja, benar-benar. Bukan disodorkan angka-angka kan? Oh, nggak ada, tahu aja kan kalau kita ikut mertua gitu kan, bukan wah gaji berapa, nggak ngomongin gaji, please deh, nggak ngomongin duit, nggak ngomongin gaji, malah awal-awal nggak digaji kok, nggak digaji. Nah, itu dia Tapi tuh yang jangan susah. salah, walaupun nggak digaji, tapi kita kan dapat ilmu. Iya itu. Kalau kita sekolah, Oh iya. bayarnya mahal dong kita sekolah, ya sama aja aku sekolah, Benar. ya kan? Terus lagian pula kan karena aku udah punya bisnis yang pada saat itu Settle. lumayan settle, mapan, ya aku nggak ngelihat angkanya lah. Maksudnya yang aku lihat adalah aku belajar sesuatu yang baru, terus juga aku pasti nambah ilmu gitu Yes, aja kan, nambah setuju tuh. sesuatu yang baru, itu aja. Nah buat yang nonton video ini nih, coba deh, mungkin ini kita saling diskusi juga Kak Grace ya, karena kan video ini juga kayak belajar bersama, kayak David juga akhirnya belajar dari Kak Grace bahwa keluar dari zona nyaman itu ternyata Nggak usah takut. jangan takut ya, Yes. untuk melakukan hal yang baru. Iya. Nah kemudian apa nih yang Kak Grace lakukan tuh di dunia kesehatan setelah dipercayakan? Akhirnya dari yang awalnya saya seminggu cuma 3 kali datang, terus datangnya juga pagi, siangnya saya sudah ngurusin proyek ya. Dari yang kuantitinya cuma sedikit, akhirnya lama-lama menjadi bukit. saya menjadi kuantitinya lebih banyak ngurusin alkesnya banding saya landscape. punya landscape saya. Nah, landscape-nya juga kan saya sebenarnya kan bisa kontrol aja. Juga kan udah punya orang-orang ya, workers ya. Jadi saya lihat yang di sini lebih banyak yang bisa saya olah, yang lebih besar ya, lebih benar-benar lebih challenging. Bukan berarti di landscape saya nggak challenging, cuma karena itu memang udah dunia aku ya, udah aku istilahnya merem pun juga aku bisa ngerjain lah gitu kan. Jadi menjadi karena kita sudah terbiasa mengerjakan dari dulu, berarti menjadi sesuatu itu menjadi lebih mudah kan. Iya sih. Jadi kita lebih mudah, tapi yang ini kan lebih sulit karena benar. baru, terus kompleks sekali hubungannya, bukan cuma di luar negeri tadi yang saya bilang, juga di lokalnya di Indonesia, terus juga ada cabang juga kita di Bandung, Surabaya, Semarang. Jadi benar lebih kompleks lah. Terus akhirnya kok aku merasa asik gitu loh, Mang. Jadi sesuatu yang aktif kan, lebih aktif lagi kan. Iya. Jadi ketagihan ya? Aktivitinya tuh lebih banyak, variatifnya, variabelnya juga lebih besar. Kompleks lagi. Tetapi yang paling memang kenapa saya akhirnya memutuskan untuk lebih banyak bantu di sini adalah 2 tahun saya di situ, mertua saya meninggal. Oh my god. Jadi kayak mungkin ada semacam gateway yang memang kayaknya membuat Kak Grace harus menggantikan posisi beliau gitu kali ya? Saya nggak menggantikan posisi karena beliau pun tidak mungkin bisa tergantikan. Yes. Beliau orang hebat. Maksudnya beliau kayak melihat Kak Grace kayaknya ini orang cocok untuk menggantikan apa yang saya udah jalankan nih, kayak memberikan legacy gitu, memberikan kepercayaan dan warisan yang, maksudnya warisan ilmu yang baik kepada penerusnya. Ya, sebenarnya kan ada adik ipar aku juga ya. Aku bukan aku sendiri, kita berdua di situ. Ya saya nggak tahu, mungkin beliau sudah punya feel kali ya juga ya. Jadi ya itu 2 tahun saya udah lumayan banyak belajar dari beliau. Jadi begitu beliau meninggal, mau nggak mau perusahaan ini kan harus tetap berjalan kan. Ya sudah, saya semakin aktif lagi. Jadi kerjasama sama adik ipar saya, kita berdua jadi satu tim yang lebih solid ya. Satu tim yang lebih solid. Adik ipar saya lebih fokusnya urusin keuangan.
Kagres urusin lobby-lobby. saya lobby-lobbynya, saya yang keluarnya, Maju. saya yang di Depan. istilahnya di depan Iya, maju, adik ipar saya yang backup dari sisi yaitu keuangan. Tentunya kan kita kan keuangan itu hal yang penting kan. Kita jangan cuma bisa jualan, tetapi nagihnya nanti nggak bisa. Itu tuh PR. Paymentnya, iya kan? Itu ibaratnya kan kompornya tuh. Iya, jadi itu ditanganin sama adik ipar saya. Jadi kita partneran yang solid lah ya, maksudnya jadi kuat lah. Pas lah. Jualannya bisa, naginya nggak bisa. Jangan cuma bisa jualan, nggak bisa nagih kan? Iya Nah, sih, karena nagih juga butuh skill sih butuh sebenarnya. skill, ya benar. Terus butuh controlling juga kan. Jadi keuangan itu sangat penting juga. Jadi, tetapi di dalam satu perusahaan yang saya pelajarin adalah Apa tuh? siapapun person di situ pasti punya andil untuk membesarkan perusahaan. Setuju, Jadi setuju. tidak ada seorang pun, maksudnya wah cuma umpamanya gara-gara Monobe aku gitu. gara-gara aku perusahaan ini menjadi besar umpamanya. Enggak. Saya selalu sampaikan kepada anak-anak ya, kepada staff-staff ya, pegawai, bahwa kalian di sini semua sama pentingnya. Tidak ada seorang pun yang lebih penting daripada yang lain. Setuju. Marketing penting, tetapi back office penting. Kita cuma bisa jualan-jualan, tetapi tidak di backup oleh admin yang kuat, orang-orang back office, hancur juga. Setuju. Ataupun back office-nya kuat, tapi yang jualannya ujung tombaknya nggak jalan juga. Iya. Jadi semuanya itu punya sama pentingnya. Setiap person yang ada di satu perusahaan, percayalah, jangan kita kadang saya suka dengar kalau Meremehkan, teman-teman ngeluh juga. Iya. Kalau aku sih nggak terlalu penting lah di situ. Nah, itu kata-kata yang pesimis ya, jangan. Dimanapun kita kerja, mau perusahaan kecil mau perusahaan besar sama. Siapapun itu pasti dia penting di dalam perusahaan itu. Kenapa orang sampai hire kita? Berarti Yes. kan kita dibutuhkan. Yes. Ya, jangan pernah kita mengecewakan pimpinan kita, bos kita dengan ya udahlah, aku nggak terlalu penting, dia yang lebih ini, dia yang lebih itu. Kadang-kadang Iya. kan di satu perusahaan begitu tuh. Ada yang bilang gini, gue mah apaan, cuman butiran debu Yes. atau cuma angin lalu gitu. Yes, itu sering banget saya dengar kalau saya lagi ngumpul-ngumpul, ya kan, ini nih Walaupun cuma pembicaraan- bercanda ya, tapi kata-kata adalah doa sebenarnya. Kata-kata adalah doa. Kadang-kadang kita ngumpul-ngumpul, kalau gua mah di perusahaan, di tempat gua kerja, gua mah orang kecil lah, nggak Nothing. dilihat lah, nothing. Jangan pernah berkata gitu. Percayalah, kita harus optimis. Semua yang kita lakukan itu penting oleh perusahaan. Setuju. Jadi kalau kita merasa kita dibutuhkan oleh perusahaan, pasti kita akan support perusahaan itu dengan maksimal. Iya benar. Tapi kalau di mindset kita udah bilang nggak ada apa-apanya, udahlah, dia lebih ini, aku gini, akibatnya kita nggak produktif. Kita akan Iya. sesuai yang kita pikirkan. Apa Iya yang sih. kita pikirkan biasa akan terjadi gitu. Benar, Jadi benar, kita cuma pikir kita nggak ada apa-apanya, nothing. Ya udah, akibatnya kita nggak melakukan apa-apa di situ. Oke, berarti Kak Grace tipikal orang yang mungkin bisa mengangkat seseorang dari level standar ke level yang naik dong. Kalau dengan cara manajemen kayak gitu, apa gimana? Ya, aku sangat senang ya. Jadi memberikan kesempatan orang untuk maju. Ya. Karena aku percaya Tuhan itu dari kita lahir kita udah dikasih talent. Masing-masing manusia udah punya talent ya. Yes. Amin. Talent itu kan harus kita kembangkan. Iya. Apa yang ada di diri kita, jangan pernah kita pesimis, kita bilang aku nggak bisa gini, aku nggak bisa. Banyak banget yang sering ngomong ke saya, wah lu hebat banget ya, lu gini, lu bisa gini, lu bisa gini, lu bisa gini. Nah, kalau gue mah, gue kepengen deh kayak lu, gue bisa gini. Iya. Bisa jawabannya. Selalu pasti kalau ada yang aku dengar temanku ngomong kayak gitu, aku selalu bilang, lu juga bisa. Gue memulai dari yang tidak bisa apa-apa, tapi usaha dan percaya bahwa
pasti aku bisa kalau aku mau. Nah, di mana ada kemauan kan, di mana ada Pasti ada usaha jalan. pasti ada jalan. Nah, gitulah. Makanya aku seneng kalau anak-anak muda aku kasih motivasi bahwa percayalah, kalian itu mampu, punya Tuhan itu baik banget, Allah itu udah baik banget. Amin. Semua umatnya yang lahir itu pasti sudah dikasih bibit-bibit talenta-talenta di setiap Tepuk tangan buat Evangelis Grace Katolik. Nah, Kak Grace ini kan nih menarik nih, apa yang Kak Grace bilang, talenta, bakat. Tapi terkadang talenta dan bakat itu terhambat sama yang namanya networking. Nah, gimana tuh Kak Grace bisa menjawab solusinya? Kan karena mungkin contoh ya, dia jago gambar nih Kak Grace, gambarnya bagus. Tapi karena dia mungkin tidak berada di circle yang bagus, jadi gambarnya akhirnya dihargainya segitu-segitu aja. Padahal kalau dibandingkan dengan pelukis-pelukis yang lain, dia mungkin lebih keren. Nah, bagaimana cara membuat networking yang bagus? Kayak sekarang nih Kak Grace kan circle-nya juga di dunia yang ibaratnya kelas A nih. Ada yang ingin Kak Grace sampaikan ya dengan networking? Betul, setuju banget. Networking memang penting banget ya, networking ya. Cuma menurut saya gini, kalau kita punya satu talent ya, satu bakat ya, terus juga kita nggak ada di satu networking yang bagus. Kalau menurut saya, percayalah, itu nanti akan ada jalannya. Tetapi jangan kita menjadi gini loh, kecil hati. Kayak aku tadi yang aku bilang ya awalnya, saya dulu waktu landscape Dari Om. Terus circle aku cuma di situ. Aku tidak bilang, oh aku kenal Lipo Group, aku kenal tuh yang Lipo di Sentul pada waktu itu. Nggak sampai ke sana. Tidak berpikiran ke sana. Tidak berpikir ke sana. Tetapi saya maksimalkan apa yang saya kerjakan saat itu. Karena gini, percayalah, kalau kita mempunyai sesuatu yang bagus, pasti akan terlihat atau tercium, atau orang pasti, oh ya, mau bagus mau buruk juga pasti akan tahuan sama. Yang bagus pun mungkin pada saat itu kayak David tadi ngomong, ya dia sayang, dia punya gambar yang bagus, tapi dia nggak di satu networking yang bagus. Tapi percaya aja, dia terusin aja, terus diusahakan, dia harus aktif, balik lagi, tetep, ya. Jangan diem gitu Jangan aja. diam terus cuma akibatnya terpaku di situ aja. Makanya aku bilang kita harus kreatif. Jangan kayak udah terpaku di situ. Aku cuma bisanya gambar. Padahal sebenarnya dia masih bisa dengan gambar itu. Mungkin dia ikut bersosialisasi dengan apa? Ya. Komunitas. Aktif di komunitas ini, lihat nih gambar aku ini. Bagusnya aku ikut komunitas apa ya? Aktif. Jadi dengan begitu kan setidak-tidaknya pasti ada jalan. Itu nggak mungkin. Tapi jangan stuck ya, stop di cuma gambar bagus, tapi dia pun tidak ada usaha. Usaha terpenting yaitu apa? Yaitu tadi, aktif lah. Sebanyak-banyaknya kamu aktif, mumpung masih istilahnya kita sehat ya, kita masih muda, apalagi masih muda ya. Pada anak-anak muda nih harus selalu termotivasi ya, harus selalu semangat ya. Percaya aja, pokoknya jangan patah semangat, jangan tuh apalagi kalau saya lihat anak-anak sekarang, kalau dia udah mentok aja, udah langsung patah semangat, terus udah deh males, nggak mau lagi berusaha, atau nggak mau lagi, udah. Padahal salah. Justru dengan kita mentok itu kan, itu sebenarnya pembelajaran. Oh, mentok supaya kita tetap usaha, lain kali supaya nggak mentok gimana, kan itu kita udah dapat pengalaman mentok kan. Dengan kita berusaha lagi, bagaimana caranya, pasti berikutnya kita udah nggak mentok yang ini. Mungkin ada mentok yang lain, tetapi udah beda mentok. Kenapa? Karena kita udah punya pengalaman yang ini. Tapi jangan berhenti. Jangan berhenti, guys. Jangan berhenti. Tetap berusaha, tetap semangat. Jalin networking udah pasti harus ya.
Tapi ada juga mungkin orang yang bilang, aku orangnya nggak bisa gaul, aku orangnya pendiam, aku banyak yang kayak gitu kan. Ada aja. Kalau memang tahu kemampuan dirinya seperti kayak apa, bisa aja mungkin dengan bantuan orang lain bisa. Tapi percaya kita harus berubah. Moto saya, kita harus menerima perubahan dan kita juga harus mau berubah. Kita harus menerima perubahan dan kita juga harus berubah. Iya. Adaptasi. Iya. Adaptasi harus. Jadi kalau dulu orang apa-apa mungkin dengan sekarang kan apa-apa online ya. Digital sosmed Terus mau naik kendaraan aja dulu kan kita Aplikasi. naik taksi ya. Taksi ya, Iya. bayar kan. Sekarang udah ada aplikasi Grab, Gojek dan sebagainya. Kalau orang yang nggak mau perubahan, gue tetap mau, pokoknya gue mau naik taksi aja. Akibatnya apa? Iya sih. Ya kan susah. Tertinggal ya. Dia tertinggal. Iya. Sama pengalaman aku waktu itu, saya ke Singapura pada waktu itu. Baru-baru ini udah lama? Udah pada awal-awal yang mulai orang mengenal aplikasi-aplikasi ya. 2010-an. Ya mungkin pada 2012, 13, 15. iya mungkin 5 tahun lalu lah. Yes. Pas yang 5 tahun apa 6 tahun lalu ngobrol sama supir taksi saya tuh biasa. Uber berarti awal-awalnya. Kalau di Singapura. Supir, ya. Nah, supir taksi ya Uber. Kan kita panggil lewat Uber kan. Nah, pada waktu itu saya tuh kebiasaan kalau saya naik taksi atau naik apapun saya tuh seneng ngajak ngobrol. Pakai Singlish dong. Iya. Uncle. Ajak ngomong terus dia bilang, "Udah tua loh." Uncle ya. Udah bener udah tua dah, saya nggak nanya umurnya, ya mungkin sekitar udah 60-an, 67 kali ya. Iya, di sana kan orang Emang masih tua kerja, kan, masih kerja termasuk kan. cleaning service orang tua tuh. Orang tua. Nah, terus dia bilang apa? Saya bilang, gimana ada Uber ini kamu? Dia bilang, ya saya ini harus menerima perubahan. Yes. Banyak teman-teman saya yang nggak mau menerima perubahan, akibatnya apa? Katanya, ya nggak dapat penghasilan kan. Jadi orang tua pun, nah itulah pada waktu itu saya realize ya, seorang yang udah 70 tahun lah, mau 70 tahun masih mau menerima perubahan dan masih mau berubah. Keren nggak? Gimana anak-anak muda, kalian pokoknya harus bisa menerima perubahan, yaitu bisa beradaptasi dan harus mau juga berubah dalam hal apa aja. Mantap. Ini kita juga udah mau setengah jam nih Kak Grace. Ya. Beberapa bukan pertanyaan sih, beberapa yang diskusi yang mau David tanyakan. Nah, bagaimana nih Kak Grace bersaing nih? Ini kan areanya area estetik juga nih, di daerah lurus sana juga banyak klinik. How to survive Grace Caroline? Gila. Di tengah mungkin kalau David lihat dokter-dokter kamu di sosmed juga udah nggak di sini lagi di beberapa. Iya, Ya kan? ya itu betul ya. Jadi competition is really tight here. Oh ya? Yes. Surrounding here mungkin ada 20. Oh, banyak banget. 20 lah. Masuk di lebih kurang. sana kan? Oh, itu belum lagi yang jauh-jauh ya. Masih mungkin radius Near 2 kilo ya. 20 estetik klinik ya di sini. Tapi kalau mau, pada waktu itu teman saya ngomong, lo gila juga buka di situ. Bukannya berapa ratus meter dari lo tuh ada klinik, beberapa klinik kecantikan. Yang saya sampaikan bahwa kita berusaha, nggak usah takut, bahkan di sebelah kita pun juga ada klinik estetik, nggak perlu takut. sebelah banget ada? Enggak, umpamanya ya. Okay. Jadi maksudnya pasti kan kita punya different ya masing-masing klinik pasti punya masing-masing services ya. Dia memanagenya juga belum tentu sama kita. Apa yang menjadi dia punya treatmentnya pun juga belum tentu sama. Tetapi percaya aja, pangsa pasar itu untuk kecantikan itu besar luas banget ya? Demandnya besar banget ya. Jadi yang penting kalau saya selalu fokus ya. Fokus. Kita harus fokus ya.
Terus kita tetap konsisten. Fokus dan konsisten perlu ya. Terus kita pelayanan servis kita itu yang harus terus kita improve sesuai dengan perkembangan. Mau adaptasi itu? Ya itu adaptasi ya. Jadi kita improve. Fokus. Tenaga medisnya tentunya harus tenaga medis yang terbaik, berkualitas ya. Peralatan pun juga aku mempunyai peralatan yang canggih-canggih, maksudnya yang tidak ketinggalan zaman ya. Paling enggak juga peralatannya juga terakreditasi ya, terregistrasi. Jadi terregistrasi di Kementerian Kesehatan ya, memenuhi standar internasional juga. Jadi selebihnya ya kita serahkan. Usaha kita harus berusaha, kita optimis. Kembali lagi kita doa juga supaya semuanya diberkahi dan usaha kita bisa berjalan naik terus, perlahan tetapi pasti, nggak usah mau cepet-cepet. Iya, setuju. Jadi kita mengikuti proses ya. Yes. Nah, seperti Kak Grace yang sekarang ini kan di bawah akhirnya Kak Grace open for swab test, PCR test. Nah, berarti Kak Grace juga mengikuti kondisi keadaan sekarang ya di tengah pandemi ini. Ini how to cara survive. Ya itu kan otomatis pandemi ini, apalagi PPKM yang terus berkelanjutan akibatnya juga pasien-pasien customer banyak yang takut juga ya kan. Kita harus memahami, kita nggak bisa maksakan mereka untuk treatment dong, walaupun banyak teman-teman saya juga, tetapi kita harus memahami bahwa ini pandemik ini sesuatu yang bukan main-main, ya kan? Jadi, tapi yang tadi saya bilang, kita harus beradaptasi, kita harus mau menerima perubahan. Saya sedikit beranjak ya, berimprove ya. Dengan apa? Oh ya, dibutuhkan adalah apa? Untuk tes PCR antigen ini, akibatnya ya saya juga kerjasama dengan Halodoc. Wow. Ya, terus terang. Dan juga ada insurance-nya lagi. Ya, terus kita punya juga saya kerjasama dengan lab yang terdaftar juga di Kementerian Kesehatan. Ada insurance-nya juga apabila PCR di tempat kami dalam kurun waktu 1 bulan, amit-amit pasien tersebut yang tes PCR di tempat kami meninggal, nanti ada cover insurance diberikan 25 juta gitulah untuk pasien tersebut. Ganti baterai dulu, diulang. Oke, PCR gimana sih Kak? Dia tadi, jadi klinik berkolaborasi dengan, ya tentunya kan hari gini kita selalu untuk menjadi, ya mau menjadi besar ataupun kita mau sukses, bagi saya kita tuh nggak bisa berdiri sendiri. Kita butuh partner, kita butuh orang lain untuk kita bisa menjadi besar. Kalau 1 sama 2 atau 3 pasti lebih banyak 3 kan. 1 kekuatannya pasti tangan saya cuma 2 sendiri. Tapi kalau banyak tangan paling nggak kan kita bisa lebih strong, lebih kuat lah gitu. Nah sama dengan PCR ini juga, tentunya kalau saya mau bikin lab sendiri atau saya mau marketingin lagi, keburu momennya hilang, ya kan? Ya itu harus kita butuh bisa kolaborasi. Akibatnya kita butuh kolaborasi ya. Kayak ini ya, GC Aesthetic Clinic berkolaborasi sama Halodoc ya. Terus kita juga berkolaborasi sama lab yang terdaftar terregistrasi di Kementerian Kesehatan untuk pemeriksaan sampel-sampel pasien-pasien dari GC Aesthetic. Is your idea atau tim? Awalnya atau anak? Tim lah ya. Kita kan sering ngobrol dengan dokter-dokter ya yang di sini. Terus juga saya juga ya sering ngobrol juga sama teman-teman. Terus saya juga sama anak aku juga bantu aku di sini kebetulan. Natasha? Natania. Oh Natania, sorry. Natania sama Patricia. Aku ada 2 anak cewek. Nah, bantu juga bantu mamanya lah ya. Itu udah dipersiapkan juga tuh untuk meneruskan kerajaan GC.
Amin. Ya tentunya kan gitu ya. Kita orang tua apa sih? Kita bikin satu bisnis pasti untuk siapa? Kalau nanti kita tua, yang melanjutkan adalah pasti anak-anak kita Iya kan sih. ya. Jadi memang GC Estetik waktu saya buat GC Estetik ini itu karena saya punya 2 anak cewek Gitu sebenarnya. yang juga senang dengan kecantikan Cantikan. ya. Akibatnya dimodali dengan saya juga mengerti dunia kesehatan, saya ngerti juga ya medical ya. Tentunya berdasar karena itu saya punya pengalaman-pengalaman, networking juga dengan dokter-dokter ya, dengan sarana-sarana kesehatan. Akhirnya ya sudahlah, anak saya juga senang dengan kecantikan. Betul. Lalu Kuliner dilihat story-storynya. Natanya. kuliner ya, Iya. emang. Aduh. Suka kadang suka ngeliat-ngeliat Suka di story ngeliat ya. Anak-anak sekarang emang gitu ya, yang ditonjolin kuliner mulu. Mau makan, sebelum makan bukannya berdoa, tapi sebelum makan Foto dulu. posting. Tapi bukannya Foto. bikin kafe apa, kedai apa, Oh, iya. boba apa? Ini anak aku bikin itu kopi. Oh iya, kopi Ya, di kopinya- BSD. Ya, kopi suara hati. Sedap. Bukan suara Kopi rakyat. ya? suara hati. Wow. Ya. Nah, kopi suara hati dia di PIK ada. Oh, ada di Bekasi juga ada. Oh, ada 2 outlet. Ya, ada di Kelapa Gading juga ada. 3. Ya. Wow. Terus ya nggak tahu lagi deh di mana karena Oh, dibebasin aja bisnisnya. pokoknya Full ya support. masih muda, enggak, dia sendiri yang Oh, ya? dia sendiri dengan teman-temannya. Oh. Saya nggak ikut-ikutan, tidak sama sekali. Anak aku cuma aku support doa aja. Sedap. Tapi aku bantu waktu desain karena kan aku juga interior juga kan ya. Aku juga memang senang desain buat interior sekarang. Oh ya, sekarang di area GC Aesthetic ini banyak item-item art nih. Iya, art. Yang Iya. konon katanya harganya juga lumayan. Iya, tadi kan aku bilang dari kecil aku seneng hal-hal yang seni, yang nyeni. Jadi kalau bicara seni, kadang kan kita nggak ngelihat duitnya. Sama waktu aku bikin landscape dulu, aku bikin nggak lihat duitnya. Jadi kadang gini, orang bilang kok lu harga di sini kok mahal ya? Nggak bisa dibilang oh di sini mahal, di sana murah. Nggak bisa. Kalau seni kita nggak bisa ngukur dengan uang. Oh gitu ya, Tetap, Gris? iya dong. Tapi kayak nyoman Warta apa? Yang bikin GWK, itu karya-karyanya udah MM-an. Iya. Nah, bagaimana sih bisa sebagai orang seni, bagaimana kita bisa menjadi dinilai harganya seperti itu? Bagaimana? Iya, tuh. Pertanyaan yang bagus banget. Aku senang banget Nah, kalau makanya kan orang tadi aku bilang kan gambar orang yang gambar yang harga biasa aja, tapi dibandingin sama harga yang mahal sebenarnya nggak beda jauh. Iya. Nah, bagaimana bisa menciptakan kualitas karya itu jadi mahal, Kak Gris? Ini mungkin Jadi, pertanyaan benar. terakhir nih. Ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi gini, kerjaan kita itu supaya menjadi value-nya tinggi, tentunya kerjaan kita kerjakan dengan sepenuh hati, pakai hati. Kalau saya, istilahnya saya bikin pemilihan materinya. Jadi umpamanya tanaman. Oke. Kita pilih tanaman yang bagus, yang sudah jadi, yang udah kelihatan. Sehingga waktu kita tanam, kita begitu tanam, orang ngelihat kayak sudah ditanam setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu udah jadi. Rumputnya dipasang rapet-rapet, bener-bener udah kayak karpet udah jadi. Umpamanya gitu. Jadi kualitinya benar-benar kita harus jaga. Tentunya dengan apa? Kalau aku setiap proyek aku pasti aku sendiri yang turun tangan. Oke. Bahkan penanaman pohon ya, kalau David lihat Kamboja. Kamboja umpamanya. Kamboja itu punya karakter batang yang cantik Oke. sebenarnya. Dia seninya ada. Ini kebetulan karena ini susah diangkat ke sini, naikinnya aja waktu itu pakai Oh, batu pakai apa? pakai forklift gitu. Wow. Naikin ke atas. Karena Oh, yang susah kayak kan? buat blambir itu? Nggak bisa naik lewat tangga kan. Nah, saya tuh seneng kalau pemilihan tanaman itu karakter batang, karakter percabangan
itu artnya harus muncul. Jadi ada orang bilang dia satu project, gue mau ada pohon Kamboja ya di sini, ya udah Kamboja. Di sini ada pohon apa? Setuju. Tapi pohonnya harus punya nilai. Dengan apa? Harus ada artnya. Nah, biasanya yang belanja tanaman pun itu aku sendiri turun tangan. Aku bisa nyari kayak Kamboja, aku ke Bali. Ini Belanjanya langsung di dari Bali nih. Kalau yang ini enggak, tapi kalau project-project saya yang butuh yang Serius? besar, Oh, serius, saya belanja sendiri, cari di Bali, saya masuk ke pelosok-pelosok, lihat yang punya karakternya bagus, seni, artnya, penanaman pun juga ada, Triknya? ada triknya, ada seninya. Tanam umpamanya ada pool, swimming pool, kita tanam pohon nggak tegak lurus gini, tapi kita cari Miringin. karakternya yang miring, yang doyong masuk ke mengikuti kolam, mengikuti flow air. Semua tuh ada konsep-konsep, ada Filosofinya. nilai, ada filosofinya. Jadi makanya menghasilkan satu karya yang orang tuh, oh iya pantas dikerjain ini. Tukang taman banyak, bisa dikasih gambar, aku kasih gambar, tukang taman bisa kerjain, bisa. Tapi bukan mengecilkan, underestimate tukang taman, tapi kan kita kan kuliah, kuliah kan ada dasar-dasar arsitektural, ada nilai-nilainya, kita pelajarin semua filosofi, semua ada pelajarannya. Nah itulah sekolah mahal kan, ada ilmunya. Tetapi bukan berarti orang yang nggak bersekolah nggak bisa. Ya itu dia makanya. Orang yang nggak bersekolah bisa. Dia juga kalau mau dia banyak baca, dia banyak belajar, dia lihat, banyak baca, belajar, banyak lihat. Itu aja terus. Pasti dia terus banyak praktis ya, banyak praktek juga. Terus banyak networking. Ya, networking itu akan mengalir dengan sendirinya apabila ketika karyanya bagus. Karyanya bagus, itu orang akan nyari. Percaya? Yes. Susah diumpetin. Oh, orang nggak tahu, nggak bisa. Sekarang apalagi dunianya sudah benar-benar kita nih hidup di open minded. Dunianya terbuka. Kalau ada yang oke, pasti gampang dilihat orang, gampang istilahnya dibauin juga udah gampang. Oh si David itu ternyata dia oke loh. Pasti orang akan nyari. Perut nih. Orang akan cari kamu lah, percaya. Tapi makanya kita harus menjaga kualitas, ya. Jangan yang kita pikirin duluan uangnya. Yes. Saya nggak seneng kalau kayak gitu. Berapa sih? Ada duitnya nggak sih? Mau ngerjain sesuatu belum apa-apa kita udah berapa? Ada duitnya nggak? Berapa duit nanti? Uang. Jangan. Setuju kita hidup butuh uang, setuju ya. Tetapi yang paling penting apa yang bisa kita berikan dulu. Yes. Sehingga orang melihat dan orang akan appreciate sama kita. Kita cari dulu kepercayaan orang. Karena kepercayaan itu mahal, ya. Lebih dari uang ya. Lebih dari uang. Kalau orang udah percaya sama kamu, Fit, udah deh, ngalir aja tuh duit. Nggak ada hitung-hitungan sama kamu. Tapi kalau kamu udah dipercaya, tapi kalau kamu nggak dipercaya, kamu baru mau minjem duit aja orang, dia ganti nggak ya? Yes, iya sih. Iya. Wah, pengalaman nih. Jadi gitu ya. Jadi apapun kalau kamu sulit, jadi kita harus menanamkan trust dulu ya. Yes. Trust itu paling penting. Jadi kalau orang sudah percaya, dia udah merem, udah nggak nanya. Kadang ya aku bikin proyek dulu di Sono Kayangan, aku gambar nih, dilihat sama ownernya, kerjain. Dia nggak nanya berapa duit. Nggak nanya berapa duit. Oh, kirain kena revisi. Tapi nggak nanya berapa duit, gokil. Itu luar biasa yang saya rasakan. Makanya saya banyak belajar. Itu ownernya ya baru meninggal bulan lalu kena COVID. Tapi dahsyat banget. Beliau itu keras banget, tetapi luar biasa amalnya buat orang. Beliau itu dermawan banget.
duit aja nggak pernah pegang duit di kantongnya. Wah. Kalau mau pergi baru minta duit ke pegawai. Bayangkan, ya. Betul. Bagi orang Jumatan, selesai Jumatan pada waktu zaman aku dulu, satu tukang 5.000 perak. Yang Jumatan di tempatnya dia berapa ratus setiap minggu, kaliin aja. Wow. Jadi dia mengajarkan, menghimbau ya orang memang harus sholat Jumat ya. Iya, Kita harus rajin sholat, beribadah. ya, memang ibadah ya. Terus dia bayar. Tapi bayar itu bukan apa. Jadi dia kayak memang karena level tukang dia kasih. Dia berbagi. Dia kasih reward kali ya. Iya, dan dia berbagi. Itu cuma salah satu contoh kecil ya. Jadi maksudnya ya orangnya sangat dermawan dan sangat nggak boleh istilahnya merusak kepercayaan dia. Nah, kayak aku, makanya aku kerjanya walaupun nggak ditungguin, nggak dilihat, dia aku percaya. di situ kadang aku pernah turunin pohon kelapa, tungguin pohon kelapa yang baru datang dari Cilegon pada waktu itu, aku masih ingat. Ditungguin baru datang jam 2 malam dan aku masih jam Standby. 2 malam di situ standby. Keren. Total ya. Ya, Karena jadi- dipercaya, jadi Karena- harus total. Kalau kita udah dipercaya, kita menjaga kepercayaan kita. Betul. Menjaga kepercayaan itu bukan hanya kita show, kita tunjukkan nih, gue ada di sini loh. Ya, nggak perlu. Menjaga kepercayaan kita tahu apa yang kita lakukan. Walaupun kadang orang yang kita yang percayakan itu Malah memberikan. tidak tahu. Orang yang memberi kadang tidak sadar bahwa kita segitunya Iya. menjaga kepercayaannya, Iya. tidak sadar ya. Tapi ya that's life. Makanya kita nggak perlu ya udah orang kita show bahwa gue udah jaga kepercayaan ya, gue nih kerjain nih sampai jam besoknya aku lapor aku sampai jam 2 malam loh. Oh, dia menunjukkan rasa dipercayanya gitu. Nggak perlu, Oke. ya kan. Tetapi yang penting adalah Ibaratnya kayak angkat-angkat telur ya. iya, Banyak tuh kayak gitu tuh. nggak perlu. Jadi kita menjadi diri kita, paling nggak kita harus bisa dipercaya. Ya itu ya udah kita ini dengan diri kita aja lah. Maksudnya ya gue pokoknya melakukan yang terbaik. Kenapa? Dan itu kan juga sesuatu yang aku tungguin. Kenapa? Karena aku mau ngeliat kualitas yang datang itu bener apa enggak. Jangan sampai gini, begitu sudah turun semua tanamannya, ininya pulang yang bawa, Terus besoknya aku datang ngeliat nggak bener semua. asal-asalan. Terus kan apa, kerja 2 kali apa, orangnya juga kasihan juga dong, nanti dia mesti balik lagi ngambil lagi, repot. Mendingan sebelum turun masih di atas kita udah cek. Oh ya, oke, turunin. Jadi semua pihak juga happy ya. Kita menghargai setiap kerjaan orang juga, ya kan, begitu ya, seperti gitulah. Thank you banget Kak Grace. Akhirnya suara azan menutup obrolan kita pada sore hari ini. Thank you banget Kak Grace Caroline. Mungkin ini tempat bisa jadi next episode lagi. Atau mungkin Kak Grace punya ide jadi Grace Caroline Show, mungkin mengundang para sahabat untuk high tea di sini. Ya, aku suka melakukan itu sih. Teman-teman juga sering datang karena di rooftop ini ya, kita sebut rooftop. Keren banget ya rooftopnya. Ya, kita memang sering buat acara di sini. Aku sering buat arisan. Kadang juga ini kita pakai buat acara talk show. Kadang training dokter-dokter juga. Saya kasih tempat ini, pakai aja buat training. Pokoknya kalau yang untuk edukasi, untuk motivasi, aku senang. Jadi untuk hal-hal yang positif pakai aja. Aku nggak minta maksudnya bayaran dan sebagainya, enggak. Tetapi yang penting tempat ini bisa dipakai untuk hal-hal yang positif, yang bisa memotivasi orang, memotivasi teman-teman aku seneng banget. Ya mudah-mudahan ini bisa menular juga pada teman-teman yang lain, ataupun juga David juga bisa share juga teman-teman. Kalau misalnya David ngajak teman buat ngobrol di sini boleh nggak Grace? Boleh sambil banget. main-main ke GC. Boleh dengan senang hati. Pokoknya
welcome banget tempat ini untuk kita bersama, tetapi untuk hal-hal yang positif. Tapi habis itu dikasih invoice listrik nggak? Invoice listrik ya? Enggak dong. Enggak. Thank you banget Kak Grace, God bless, sukses terus, maju terus di usia estetik, maju terus, family, Thank you. bisnis, Amin. karir. Amin. Apalagi proyek terakhir nih mungkin nih yang pengen lagi dikerjakan, proyek-proyek lainnya. Rahasia. Ada tapi masih rahasia. Ya karena katanya ada yang bilang proyek atau mimpi besar nggak boleh ceritain nih. Takutnya nggak jadi gitu dan malu. Katanya bukan malu. Kalau aku Apa? sih aku nggak pernah malu karena apapun yang Kalau nggak kita- jadi misalnya, nggak jadi malu juga nggak perlu. Nggak apa-apa ya? Kita tuh nggak perlu malu. Wah. Kalau kita menipu Baru kita malu? Oh, oke. Tapi kalau kita bermimpi sesuatu apa-apa. yang bagus, yang positif, besar tidak jadi, at least kita sudah bermimpi. it's okay. Oke dong, jangan pernah malu. Karena penting banget. Ini satu lagi penting banget kita punya mimpi. Mimpi itu bisa menjadi motivasi buat kita. Jangan salah. Keren. Jadi- Mimpi adalah motivasi, Mimpi adalah motivasi. bukan mimpi adalah kunci. Lagunya Niji. Mimpi adalah motivasi. Jadi nggak perlu malu ya. Cuma kalau aku kadang-kadang gini, nggak diceritain dulu. Aku nggak mau aja, bukan karena malu, tetapi kayak katanya orang dulu bilang pamali. Nah, gitu itu loh. maksudnya. Pamali, tapi bukan malu. Kalau aku sih nggak pamali. Nanti aja lah. Nanti aja kalau udah jadi Kalau kali ya. udah jadi baru lihat. Yes. Surprise. Surprise. Thank I you like Kak Grace. surprise. Bye. Okay. Sukses. And Bye. see you next episode. Sukses juga buat David. Thank you. Ya, sehat selalu. Amin.